Oke, I think kita bakal mulai kelas hari ini pas jam 6 lebih 5. Selamat datang kembali semua Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semua di Me and My Bible. Hari ini kita masuk ke episode ke-22 dari pembahasan kita Matius kita. Dan mungkin saudara bisa melihat bahwa sebagian besar program-program di ICC sudah banyak yang mulai kita stop karena sudah mendekat akhir tahun, kita mau persiapan ke Natal, dan juga sebagian besar jemaat udah mulai kerja juga gitu ya, udah nggak banyak di rumah lagi. Makanya kita coba sesuaikan, tapi untuk program satu ini, Me and My Bible, saya berkomitmen mau teruskan sesuai janji saya sampai minimal kitab Matius kita beresin lah ya, Matius 28. So, kita bakal beresin sama-sama sesuai rencana, oke? Okay? Oke. Dan semoga semua sehat-sehat. Hari-hari sekarang banyak hujan. Semoga semua udah siapin juga minuman hangat, catatannya. Kita bakal pick up where we left 2 weeks ago di Matius 21. Multimedia boleh bantu saya. Masih ingat terakhir Matius 21 kita bahas tentang apa? Tentang Here Comes the King, oke? Okay? Kita belajar mengenai proses Yesus memasuki Yerusalem sebagai Raja dan Mesias. Proses itu sendiri mengenapi semua nubuatan nabi-nabi di Perjanjian Lama mengenai kedatangan Mesias. Dan sebagai Raja yang datang, kita lihat 2 minggu yang lalu bagaimana Yesus membersihkan Bait Allah, dan dia juga menyindir para ahli-ahli agama di zaman itu dengan berbagai perumpamaan, ya, ingat ya. Anyway, kalau sudah melewatkan kelas yang kemarin itu, nanti bisa catch up lagi semua rekamannya di YouTube ICC Church. Linknya ada di profile Instagram saya. Oke? Oke. Hari ini kita bakal lanjut ke pasal berikutnya, yaitu pasal 22. Saya akan sedikit ngebut, siap-siap ya, karena ini agak banyak. Oke, pasal 22, saya kasih judul The Last Debate. Oke, debat terakhir. Jadi kita lihat kan ya, selama beberapa pasal ke belakang, kalau kita ingat, kita lihat banyak sekali Yesus berdebat, bertanya jawab, juga menangkis serangan-serangan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus sendiri juga melemparkan banyak kecaman gitu ya terhadap kemunafikan para ahli-ahli agama ini, baik secara langsung maupun melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan tentunya ini bikin para ahli Taurat geram karena mereka selalu kalah. Ya iyalah, Yesus dilawan gitu ya, selalu kalah, selalu dipermalukan. Nah, di titik ini kebencian para pemuka agama terhadap Yesus sudah memuncak, dan nanti kita lihat di sepanjang pasal 22 ini isinya adalah rangkaian perdebatan terakhir antara Yesus dengan orang-orang Farisi, orang Saduki, para ahli-ahli agama tadi. Dan setelah pasal ini, kalau sudah baca sampai habis kitab Matius, ini para ahli agama ini udah nggak lagi menyerang Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan, melainkan mereka udah bersiap-siap untuk langsung eksekusi membunuh Yesus. Jadi karena mereka tahu ya didebatin percuma, jadi pakai cara preman aja lah, sikat bunuh aja. Oke, jadi ini pasal terakhir di mana kita bisa menikmati betapa jeniusnya Yesus dalam menjawab berbagai pertanyaan. Oke, mari kita enjoy yang terakhir ini, debat terakhir ini. Oke, mari kita lihat the last debate. Pasal 22 ini dimulai Yesus mengajar tentang sebuah perumpamaan. Ini perumpamaan ini tentang seorang raja yang akan mengadakan pesta pernikahan untuk putranya. Oke, dan untuk acara yang spesial ini, tentunya sang raja mengutus hamba-hambanya untuk menyebar undangan. Kita pasti bisa menangkap bahwa ini melambangkan undangan dari Tuhan untuk kita semua masuk ke dalam kerajaannya, betul, dan berpesta, bersukacita bersama di sana. Well, some people think that heaven will be a boring place gitu ya. Di surga kayaknya bosen, cuma dengerin lagu-lagu sendu tiap hari. That's not true, oke? Diumpamakan kayak pesta perjamuan. I believe it's a party every day in heaven, oke? Di surga nanti kita bakal pesta tiap hari, nggak ada kesedihan, nggak ada kekurangan. Yang ada it's a party with a king. Dan kalau raja bikin pesta, itu nggak ada yang namanya istilah makanan habis, acaranya garing, itu nggak mungkin. Okay? It will be the greatest party ever. Pesta paling meriah yang pernah ada setiap hari. Dan itulah yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kita di surga nanti. Oke? Perumpamaan tentang itu, mari kita lihat gimana ceritanya dari ayat 1. Saya bacakan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya.
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Oke, kita lihat ini undangan yang pertama. So, it's an invitation, sebuah undangan. Tuhan itu Tuhan yang baik, oke, dia Tuhan yang gentle, dia nggak pernah maksa kita buat masuk ke dalam kerajaannya, harus masuk gitu, nggak. Dia kasih kita sebuah invitation, sebuah undangan. And we are the one who get to decide. Kita yang bakal memutuskan mau datang nggak ke undangan itu, mau terima nggak undangannya. Oke? Dan di perumpamaan ini hasilnya di luar dugaan. Dikatakan orang-orang yang diundang ini nggak mau datang. I don't understand, saya nggak ngerti. Who would be that crazy to turn down an invitation from a king? Ini kayaknya gila banget, undangan raja ditolak gitu ya. Kalau saya diundang sama Pak Jokowi misalnya gitu ya, ke Istana Presiden, saya pasti bakal batalin semua acara saya dan pergi ke sana, ya nggak sih? Tapi orang-orang ini somehow nggak melihat undangan dari raja sebagai sesuatu yang penting. I don't know why. Dan secara lokal, Yesus bicara mengenai bangsa Yahudi tentunya yang menolak Mesias, tapi secara global, sesungguhnya kalau kita renungkan, kita pun seringkali menolak undangan dari Tuhan dan merasa bahwa banyak hal yang lebih penting buat kita kerjain. Ya nggak sih? Seringkali kita pun begitu, kita menolak undangan Tuhan. Tapi kita lihat sang raja ini baik banget. Walau ditolak sekali, dia kirim lagi undangan yang kedua di ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. See, everything is already prepared, udah dipersiapkan semuanya. Semua hidangan, semua kebutuhan pesta udah disediakan. Tamu-tamu cuma tinggal datang doang, oke? Tamu-tamu pesta ini nggak perlu susah payah bawa lembunya sendiri, nanti motong sendiri, masak sendiri, barbeque sendiri, siapin baju sendiri, nggak usah. Semua udah dipersiapkan. Everything is already prepared, oke? And this is the message of the gospel. Inilah inti dari Injil, bahwa yang namanya keselamatan, yang namanya kerajaan Allah itu udah disediakan buat kita. Kita bisa masuk ke pesta kerajaan Allah ini bukan dengan usaha kita, bukan dengan kerja keras kita, atau perbuatan baik kita. Yesus sudah urus semuanya di atas kayu salib. Mazmur 23 ayat 5 bilang apa itu di layar? Dibilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Udah di-prepare semua hidangannya buat kita. Bagian kita cuma satu, datang. Oke, tugas kita adalah meresponi undangan itu. Respond to the invitation, come to the party, datang ke pestanya nih yang udah disediain sama Tuhan buat kita. Oke. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana hasil dari undangan kedua ini di ayat berikutnya, Matius 22 ayat 5 sampai 7 kita lihat, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. So, tadi, sometimes kita nggak mengindahkan undangan dari Tuhan. Kita malah pergi ke ladang, kita malah ngurusin usaha. Kita merasa terlalu sibuk dengan semua aktivitas kita, dan kita merasa bahwa semuanya itu lebih penting daripada undangan dari raja di atas segala raja. Okay? Dan yang lebih parah lagi, ini para pembawa undangan ini kita tangkap, kita siksa, dan kita bunuh, dibilang ya. Di zaman sebelum Yesus, banyak nabi-nabi yang ditangkap, disiksa, dibunuh. Tapi di hari ini, sering banget kita juga menyiksa orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan cara macam-macam. Mungkin kita gosipin mereka, mungkin kita membunuh karakter mereka lewat statement-statement kita di sosial media misalnya, banyak banget caranya. Tapi kita menyiksa, kita bunuh mereka. Oke. Dan di ayat 7 dibilang, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. So ayat 7 ini adalah nubuatan tentang hancurnya Yerusalem, tempat di mana para pemuka agama sangat keras menolak Yesus ya. Dan nubuatan ini tergenapi di tahun 70 Masehi. Ketika itu kalau saudara baca sejarahnya, tahun 70 Masehi, kota Yerusalem itu termasuk bait Allahnya dihanguskan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Oke, saudara bisa baca sejarahnya, The Siege of Jerusalem tahun 70, dibakar habis Yerusalem dan bait Allahnya oleh tentara Romawi.
Oke, itu nubuatannya udah ada di ayat 7. Tapi kita kembali ke kisah pesta lagi. Oke, gimana kelanjutan kisah undangan pesta ini? Well, the party must go on, gitu ya, harus berjalan. Maka sang raja mengirim undangan yang ketiga kalinya. Dan kali ini bebas lah, udah siapa aja yang mau datang, datanglah, kata si raja. Lihat ayat 8. Ayat 8 dibilang, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Oke, jadi kalau orang-orang yang diundang pertama tadi itu sebetulnya melambangkan bangsa Yahudi. Kan mereka umat pilihan Tuhan ya. Jadi undangan pertama buat mereka. Tapi ternyata mereka justru menolak. Makanya Tuhan kasih undangannya ke orang lain. Jadi orang-orang di persimpangan jalan ini melambangkan Gentiles, bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita semua hari ini. Dan yang saya suka ayat 10 bilang bahwa mau orang jahat, mau orang baik, semua diundang. So again, this is a parable of grace. Ini melambangkan lagi betapa baiknya kasih karunia Tuhan. Undangan keselamatan diberikan kepada semua orang. Mau itu yang dalam tanda kutip orang baik gitu ya, maupun orang jahat. Karena pada kenyataannya nggak ada orang yang cukup baik untuk masuk ke dalam kerajaan surga, nggak ada. Yang baik maupun yang jahat sebetulnya sama-sama nggak layak buat ikut pestanya. Tapi semua diberikan undangan yang sama. Apapun latar belakangmu, apapun masa lalumu. Oke, so do you have a clean background and did lots of good things? Apakah mungkin latar belakang Anda bersih dan melakukan banyak kebaikan? Good, bagus, puji Tuhan. You are invited, Anda diundang. Oke. Atau mungkin do you have a terrible past and did many mistakes? Mungkin Anda punya masa lalu yang buruk, membuat banyak kesalahan, mungkin Anda bikin banyak kegagalan. Puji Tuhan, you are also invited. Anda juga diundang sama-sama. Okay? So everybody is invited because it's not about our deeds, it's about His grace. Semua orang diundang karena ini bukan masalah perbuatan kita, tapi ini tentang kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, semua hidangan udah disediakan. Tugas kita apa? Datang. Oke, tugas kita menyambut undangan tersebut. Oke, puji Tuhan ya, bahwa kita semua diundang oleh Tuhan untuk ikut dalam pestanya di dalam surga. Lanjut. Nah, kita lihat bahwa betul kita tinggal datang, tapi datangnya ternyata nggak bisa sembarangan juga. Lihat di ayat berikutnya, ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan capakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Oke, jadi ternyata saat kita hadir di pesta raya ini, kita harus pakai pakaian pesta dibilangnya. We need to wear the proper wedding garment ke situ. Nah, ada beberapa gereja tradisional yang lalu menafsirkan perumpamaan ini secara harafiah. Tuh ya, kalau ke gereja nggak boleh tuh pakai baju jelek. Wah, itu roknya harus di bawah lutut tuh. Apa itu jeans sobek-sobek? Nggak boleh masuk gereja tuh. Oke, banyak yang mengartikan seperti itu. But it's not about that at all. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Jangan lupa bahwa orang-orang yang datang ke pesta ini, di perumpamaan ini, mereka itu ketemu di persimpangan jalan. Betul? Jadi sebagian orang-orang jahat, sebagian mungkin maaf gembel, pengemis, nggak punya baju rapi, dan mereka diundang untuk langsung datang ke pesta. Jadi kita bisa yakin bahwa punya pakaian bagus itu bukan syarat buat datang ke pestanya Tuhan. It's not about kita pakai baju apa, kita punya baju apa. Jadi maksudnya apa dong? Jadi kenapa si raja ini marah di sini? Nah, ketika saya baca, saya pelajari, ternyata ada sebuah custom, kebiasaan di zaman itu, bahwa ketika seorang raja bikin pesta dan dia ngundang-ngundang,
maka si garmentnya, si baju pestanya itu pun bakal disediain buat setiap tamu undangan. Oke, kalau kita sekarang kirim undangan kan suka diselipin apa, diselipin nomor meja, suka diselipin apa mungkin kacamata 3 dimensi, saya nggak tahu ada nggak ya yang pesta pakai 3D. Tapi di zaman itu kalau kirim undangan termasuk sama bajunya. Jadi yang disiapkan sama si raja itu bukan cuma gedung, bukan cuma hidangan, tapi bahkan pakaian pestanya disediakan buat semua tamu. Ini pesta yang classy banget jadinya, berkelas banget. So sekali lagi, si tamu cuman tinggal datang. Dia nggak punya uang buat beli baju pesta, nggak masalah, disediain sama raja bajunya. Tapi kalau udah dikasih, ya harus dipakai dong, ya nggak? Minimal take some effort lah, usaha dikit lah buat ngikutin dress code partinya. Oke, kalau udah disediain juga, lu tinggal pakai, ya pakai dong bajunya, gitu. Makanya si raja ini marah ketika lihat ada tamu yang udah disediain baju pestanya bagus-bagus, tapi males banget nggak mau dipakai. Ini penghinaan besar buat si raja. Si tamu ini mau ikut nikmatin pestanya, mau ikut menikmati makanan anaknya, tapi nggak mau repot dikit buat pakai baju pestanya untuk menghormati sang raja dan mempelai yang nikah. Oke, kira-kira seperti itu kisahnya. Nah, pertanyaannya, what kind of garment? Pakaian apa yang harus kita pakai waktu kita datang ke pestanya Tuhan? Jawabannya saya temukan di Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 bilang begini, aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti perempuan yang memakai perhiasannya. Lihat, so waktu Tuhan kasih kita undangan, Tuhan udah persiapkan buat kita baju pestanya, yaitu apa? Sebuah jubah kebenaran dibilangnya. Dan ini yang harus kita pakai kalau kita pengen masuk ke pesta kerajaan surga ini. Jangan coba-coba pakai kebenaran kita sendiri. Oke, nggak boleh, itu bakal diusir kayak di kisah tadi. Rasul Paulus kasih peringatan ini kepada jemaat Filipi. Di Filipi 3:9 dibilang, berarti dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Lihat, so jubah kebenaran ini kita pakai waktu kita punya kepercayaan kepada Kristus. Itu yang namanya kita mengenakan jubah kebenaran. So, jangan coba-coba datang, sekali lagi jangan coba-coba datang dengan kebenaran kita sendiri. Di mana kita merasa, oh udah kok, saya ikutin semua hukum Taurat, saya udah jadi orang bener nih, hidup saya baik kok, saya layak buat datang. No, we are not. Okay? Remember, it's an invitation of grace. Itu sebuah undangan kasih karunia. Nggak ada seorang pun yang cukup benar buat masuk ke pesta kerajaan surga ini. Satu-satunya yang boleh kita kenakan adalah jubah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan sendiri melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Hanya itu satu-satunya yang bisa membenarkan kita dan melayakkan kita untuk ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. So mari kita kenakan jubah kebenaran itu supaya kita nggak diusir dari pestanya Tuhan. Dan bagus banget ayat 14 bilang, sebab banyak yang dipanggil, lihat tuh, tetapi sedikit yang dipilih. Oke, dibilang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bapa itu memanggil semua orang buat datang. Ia pengen supaya semua orang selamat. But in the end, yang terpilih buat masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dipilih buat masuk ke dalam pestanya. Jadi, sekali lagi, jangan kejar kebenaranmu sendiri, karena nggak akan bisa anyway. Gitu ya. Terima dan kenakan jubah kebenaran yang dibayar oleh Yesus untuk engkau. That's the gospel. Itulah kabar baik dari Injil. Bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita akan karya keselamatan Yesus. So party ini adalah party di mana kita menerima. We receive the invitation, we receive the garment, kita terima hidangannya, undangannya, makanannya, bajunya semua disiapin buat kita. Tugas kita datang dan terima. Receive the garment, receive the salvation. Amin. Terima keselamatan itu. Sip, sampai sini aman, jelas ya. Jadi kita datang ke pesta, kita semua diundang, datangnya jangan pakai sembarang baju, tapi pakai jubah kebenaran yang dikasih sama Yesus buat kita. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Oke, next. Selanjutnya kita lihat di ayat berikutnya. Ini orang-orang Farisi tahu dong, ini mereka lagi disindir nih orang Yahudi yang nggak mau datang menolak nih gitu kan. Mereka makin kesel disepet terus soalnya kan. So mereka mulai mereka cari lagi cara buat menjebak Yesus. Di ayat 15 dibilang, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Oke, stop dulu di sini. By the way, apa sih orang-orang Herodian? Orang-orang Herodian ini adalah kelompok pendukungnya Herodes. Oke, dibilangnya Herodian, pendukung Herodes, di mana Herodes ini di backup sama pemerintah Romawi. Oke, ingat ya kisahnya ya, kita pernah bahas di pasal-pasal awal. Herodes itu adalah raja wilayah yang diangkat oleh pemerintah Roma, tapi dia submit kepada kekuasaan Roma. Oke, jadi ini isi kaum Herodian ini adalah pendukung Herodes, para politikus, dan secara umum mereka ini pandangannya bertentangan dengan kaum Farisi. Kenapa? Karena Farisi kan membenci Romawi, ya enggak? Farisi percaya Mesias bakal datang, mereka nggak mau tunduk sama Romawi. Sementara Herodian, mereka submit ke Romawi karena mereka antek-anteknya Herodes. Jadi Farisi dan Herodian ini sebetulnya adalah dua kubu yang berseberangan, bermusuhan. Tapi kali ini mereka bersatu untuk menjatuhkan Yesus. Dan menarik banget di ayat 16 ini jebakan mereka dimulai dengan sebuah sanjungan. Dibilang, Guru, kami tahu engkau orang jujur, engkau mengajar jalan Allah, engkau nggak takut sama siapapun, engkau nggak pernah cari muka. Oke, mereka berharap Yesus terbuai dengan pujian mereka, lalu Yesus lengah sehingga bisa masuk dalam perangkap. So guys, be careful ya dengan pujian orang. Oke, bukan nggak boleh dipuji, boleh. Tapi hati kita harus tetap dijaga, oke? Karena kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu maksud orang di balik pujian seperti orang-orang ini, oke? Nah, kalau kita dipuji, kita harus terima dengan rendah hati dan secure, oke? Saya ingat Pastor Nala pernah ajarin bagus banget. Waktu dipuji sama orang Farisi, Yesus tuh nggak bilang, oh bukan saya gitu kan, aku mah apa tuh, enggak biasa aja kok, aku biasa aja. Yesus nggak pernah bilang gitu, oke? Sama juga waktu kita berhasil, lalu orang puji kita, jangan bilang, oh enggak kok, biasa aja, kita sok-sok rendah gitu. Jangan bilang gitu. Oke? Kalau kita bilang biasa aja kok, itu berarti kita lagi menyangkal Tuhan yang luar biasa, yang bekerja dengan luar biasa melalui hidup kita. Iya nggak sih? Jadi jangan bilang biasa aja. Karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Iya nggak? Apa yang Tuhan buat di pekerjaanmu itu luar biasa. Apa yang Tuhan buat di bisnismu itu luar biasa. Apa yang Tuhan buat di keluargamu itu luar biasa. Kau bisa beli rumah, kau bisa beli mobil, kau bisa menikah, kau bisa punya anak. Itu semua luar biasa. Itu nggak biasa-biasa aja. Itu semua luar biasa. Jadi jangan bilang biasa-biasa aja. Oke? Harusnya kalau dipuji sama orang, wah hebatnya kamu bisnisnya, wah hebatnya bisa beli rumah, hebat bisa beli mobil. Harusnya kita bilang apa? Puji Tuhan. Oke? Give glory to God. Oke, jangan mah sosok merendah. Bilang puji Tuhan, itu jawaban paling benar. Soalnya keberhasilan kita tadi memang luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa, bukan biasa-biasa aja. Tapi kita perlu ingat bahwa kita berhasil bukan semata-mata karena usaha kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Makanya kalau dipuji orang bilang praise God, puji Tuhan. Oke? Jadi kita emang harus siap juga buat dipuji. Orang yang gak siap buat dipuji, gak akan siap buat dihina. Oke, dan sebaliknya, orang yang gak siap dihina gak bakal siap dipuji. Kalau kita punya kerendahan hati, kita siap dipuji, kita siap dihina. Dan kita lihat, Yesus itu very secure. Yesus itu aman banget. Baik pujian maupun hinaan, gak membuat dia lebih tinggi atau lebih rendah. He is who he is. Yesus ya Yesus, gitu kan. Sama buat kita. Mari ingat prinsip ini yang saya tulis di layar. Your worth doesn't depend on people's opinion. Flattery doesn't make you worth more, and insult doesn't make you worth less. Oke? Rasa berharga kita nggak tergantung sama opini orang. Pujian nggak bikin kita lebih mahal, hinaan nggak bikin kita lebih murah. Kita berharga apapun kata orang. Oke? Karena Tuhan yang bilang kita berharga. Amin? Amin, amin. Lanjut ya. Jadi
orang Farisi dan Herodian ini habis muji-muji gitu ya, lalu dilemparlah pertanyaan jebakan di ayat 17. Kita lihat. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Oke, ini pertanyaan jebakannya. Sekedar background supaya saudara paham, di masyarakat Yahudi zaman itu ada 3 jenis pajak yang harus dibayar kepada pemerintah Romawi. Yang pertama disebut ground tax, ini adalah pajak dasar, besarnya itu 10% dari hasil ladang gandum mereka, dan 20% dari hasil minyak dan anggur mereka. Itu harus disetor ke Romawi 10% sampai 20%. Itu pajak dasar. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya income tax, pajak penghasilan. Besarnya adalah 1% dari pemasukan tiap orang. Itu juga harus dibayar ke pemerintah Roma. Dan terakhir ada namanya poll tax, pajak perseorangan. Ini besarannya adalah 1 dinar per tahun untuk setiap orang dari usia 14 sampai 65 tahun. Itu perlu bayar 1 dinar per tahun untuk pemerintah Roma. Oke. Dan kalau sudah ingat, kita pernah belajar bahwa 1 dinar itu adalah 1 denari itu sama dengan upah sehari, upah kerja sehari. Jadi yang namanya poll tax ini, pajak perseorangan ini sebenarnya nggak terlalu besar. Upah sehari kerja itu untuk 1 tahun. Kecil sebetulnya, oke? Satu hari buat setahun. Tapi justru poll tax inilah yang paling kontroversial. Karena ini yang menandakan submission, penundukan terhadap pemerintah Roma. Makanya poll tax ini yang paling ditentang oleh semua kaum Yahudi di zaman itu yang menantikan Mesias dan nggak mau mengakui kekuasaan penjajah Romawi. Ini poll tax yang paling diributin. Nah, di Matius 22 ini ayat 17, inilah jebakan yang dipertanyakan kepada Yesus mengenai poll tax, 1 dinar, 1 denary, oke? Dan jebakan Batman ini sebenarnya simpel banget. Kalau Yesus bilang nggak usah bayar, maka kaum Herodian bakal melapor ke kaisar. Itu tuh kata Yesus bayar pajak tuh. Otomatis Yesus bakal menjadi musuh Roma. Betul? Sebaliknya kalau Yesus harus bayar, maka kaum Farisi bakal dengan mudah menghasut rakyat buat membenci Yesus. Tuh ya tuh, Yesus pendukung Roma tuh, antek Roma tuh. Apa yang ikut dia? Lihat, ini jebakan Batman-nya. Mau jawab bayar salah, dilaporin sama Farisi, mau jawab gak usah bayar, dilaporin sama Herodian. Jadi ini jebakan dari mereka. Mereka kerjasama buat menjebak Yesus. Oke, dan tapi kita lihat jawaban Yesus, wow, bukan cuma bijak tapi penuh makna. Ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kau berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Very good. Yesus menegaskan di sini bahwa sebagai orang Kristen, kita itu punya 2 kewarganegaraan. Oke? Pertama jelas, kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan kita punya kewajiban sebagai citizens of heaven. Oke ya. Tapi kedua, kita juga adalah warga negara di tempat kita tinggal hari ini di bumi. Mungkin sebagian besar di Indonesia. Dan kita juga punya kewajiban sebagai citizens of Indonesia. Warga negara Indonesia. Country yang tempat kita tinggal hari ini. Oke. Jadi pemerintah itu adalah otoritas yang Tuhan tetapkan. Dan kita juga wajib menghormati otoritas tersebut. Petrus menuliskan dalam suratnya di 1 Petrus 2, saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya, dibilang exercise your freedom by serving God, not by breaking the rules. Treat everyone you meet with dignity. Love your spiritual family. Perhatikan, revere God, respect the government. Revere God, respect the government. Hormati Tuhan dan hormatlah pada pemerintah. Oke, ini perintah Yesus yang diucapkan lagi oleh Petrus. Dan pertanyaan kunci adalah ketika Yesus bertanya, whose image is this? Gambar siapa tuh di koin ini? Dan lalu orang-orang ini bilang, gambar kaisar. Itu kan ya udah bayar kalau itu emang punya kaisar. Lihat, koin itu dibuat dengan gambar kaisar, makanya karena itu wajib diberikan kepada kaisar.
Di sisi lain, ingatkah saudara bahwa kita manusia diciptakan segambar dengan siapa? Segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu, hidup kita ini wajib diberikan kepada Allah. Oke, ini luar biasa banget. The coin bore the image of Caesar, so it must be rendered to Caesar. Koin itu ada gambar kaisar, makanya harus dikasih ke kaisar. But your life bears the image of God, so it must be rendered to God. Hidup kita ini diciptakan segambar dengan Allah, makanya harus diberikan kepada Allah. Oke, so ingat double citizenship. Oke, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, tapi kita juga punya tanggung jawab kepada pemerintah dan otoritas di atas kita. Oke, bayar pajak kepada pemerintah, berikan hidup kita kepada Tuhan. Itu jebakan yang pertama. Aman ya sampai sini, nggak terlalu cepat ya? Next ya. Oke, next. Jadi setelah tadi orang Farisi sama Herodian kalah, mereka mundur gitu ya. Wah, gagal. Selanjutnya maju sekarang orang-orang Saduki. Oke. Kalau sudah masih ingat di Matius 16, kita udah pernah bahas soal siapa itu orang Saduki. Saudara kalau ingat nanti boleh tonton lagi rekamannya, Matius 16. Orang Saduki ini ciri khasnya mereka apa? Golongan ini, mereka hanya berpegang pada hukum Taurat Musa yang tertulis, yaitu 5 kitab pertama, ya Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, sama Imamat. Itu 5 kitab itu aja mereka pegang. Mereka ini kaum Saduki nggak percaya sama malaikat, nggak percaya sama kehidupan setelah kematian. Mereka juga nggak menantikan Mesias. Sebaliknya mereka terlibat politik dan berkolaborasi dengan pemerintah Romawi. Oke, jadi mereka ini golongan yang anti hal-hal yang supernatural. Malaikat nggak ada tuh, kebangkitan, kehidupan setelah kematian nggak ada tuh. Pokoknya semuanya logis-logis aja. Nah, kita lihat di sini. Sekarang giliran mereka melempar pertanyaan jebakan buat Yesus. Ayat 23, saya bacakan pelan-pelan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak punya keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Oke? Ini tentunya sebuah kasus yang sangat konyol, sangat dibuat-buat, tapi ya hypothetically ya mungkin aja terjadi gitu ya. By the way, hukum tentang menikahi istri kakak ini tertulis di kitab Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Saya nggak siapin di layar, sudah nanti boleh baca. Catat aja Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Itu adalah metode yang dipakai di zaman Musa agar setiap orang di setiap suku itu tetap punya keturunan. Jadi tadi kalau kakaknya mati, maka adiknya itu wajib menikahi janda kakaknya. Dan nanti anak sulungnya bakal dianggap sebagai keturunan kakaknya. Oke, hukum ini disebut sebagai levirate marriage. Berasal dari kata lafir yang artinya brother-in-law, kakak ipar. Oke, jadi ada kewajiban di hukum Musa untuk menikahi janda dari kakaknya. Nah, dan kaum Saduki ini bikin contoh yang ekstrim banget. 7 bersaudara mati semua nih tiap kali suaminya mati nikah sama adiknya, mati lagi nikah sama adiknya lagi. 7 bersaudara mati semua. Lalu nanti istrinya ini udah nikah 7 kali gitu ya. Di kehidupan yang akan datang jadi istrinya siapa kira-kira ya? Pertanyaan mereka. Oke, ini mereka bukan pengen tahu jawabannya. Ini adalah jelas tujuannya mengolok-olok. Oke, saya yakin ini adalah kasus yang selalu mereka pakai, andalannya kaum Saduki buat mempertahankan keyakinan mereka bahwa nggak ada yang namanya kebangkitan. Nggak mungkin kan, konyol udah anak ini nanti istri siapa nih? Nggak masuk akal. Emang nggak ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Jadi ini cerita selalu mereka pakai buat membungkam orang-orang yang percaya pada next life. Oke? Nah, kemudian kita lihat Yesus menjawab dengan keras di ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Wah, langsung dibilang sesat sama Yesus. Oke, kita akan lihat lebih dalam jawaban Yesus di ayat 29 ini. Ada 2 kesalahan orang Saduki yang dibilang di ayat 29. Pertama dibilang, kamu tidak mengerti kitab suci. They don't know the word of God. Nggak ngerti kitab suci.
Kata mengerti dalam bahasa aslinya, kalau sudah cek, ini menggunakan kata eido, yang artinya memastikan apa yang harus diperbuat dengan itu. Oke, eido artinya memastikan apa yang harus diperbuat dengan itu. Jadi sama seperti kaum Saduki ini, hari-hari ini pun banyak orang yang jago banget, kalau nge-quote ayat Alkitab jago banget, hafal luar kepala gitu ya. Tapi mereka nggak ngerti bagaimana menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka nggak eido. Makanya kita adakan Bible study ini, oke, supaya kita nggak sekedar tahu ayat, sekedar hafal ayat, tapi kita ngerti, oh ayat ini maksudnya ini harus dibeginiin buat kehidupan saya. Nah, tujuannya itu. Supaya kita know the word of God, kita eido, kita ngerti harus diapain. Oke. Dan yang kedua, kesalahan orang Saduki ini adalah they don't know the power of God. Dibilang kamu nggak ngerti kitab suci maupun nggak ngerti kuasa Allah juga. They don't know the power of God. They don't know the power. Kan tadi ya, kaum Saduki ini liberal banget. Mereka nggak percaya kebangkitan, mereka nggak percaya ada malaikat gitu ya. Pokoknya nggak percaya semua hal yang supernatural. Hari ini sedihnya, saya juga lihat banyak orang Kristen yang seperti mereka ini. Mereka Kristen, mereka percaya Yesus, mereka udah lahir baru mungkin gitu ya. Tapi hidupnya membosankan banget, datar, mediocre, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka nggak percaya bahwa sesungguhnya ada kuasa Tuhan yang begitu besar yang bisa bekerja dalam hidup mereka. They don't know that the power is available for them. Akhirnya mereka nggak pernah ngalamin mujizat. Hidup mereka ya biasa-biasa aja, mediocre seumur hidup. So jangan sampai kita bikin kesalahan kayak orang-orang Saduki ini. Nggak ngerti the word of God, nggak ngerti the power of God. Rugi banget. Kita harus ngerti firman Tuhan, dan kita harus merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Dan di ayat berikutnya, ayat 30, Yesus mengcounter doktrin mereka ini, di counter. Ayat 30, dia bilang tadi, kamu sesat, kamu nggak ngerti, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Oke, ini udah skakmat habis. Orang Saduki nggak bisa jawab lagi. Kenapa? Pertama, Yesus menegaskan bahwa malaikat itu ada. Kan dibilang nanti di sorga, waktu kebangkitan, hidupnya tuh kayak malaikat di sorga tuh. Jadi Yesus menegaskan, oh malaikat itu ada. Kedua, Yesus mengquote Keluaran 3 ayat 6, itu ada ayat di bawah, ketika Tuhan berfirman kepada Musa. Saya pakai bahasa Inggris supaya lebih jelas. Ini firman Tuhan ke Musa ya. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ini jenius banget. Yesus pakai ayat ini, kenapa? Karena ini di-quote dari kitab Keluaran. Ingat tadi bahwa kaum Saduki hanya mengakui 5 Taurat Musa. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Udah cuma 5 itu. Maka Yesus pakai ayat yang Saduki sendiri nggak bisa bantah dari kitab Keluaran. Dan di ayat ini Tuhan bilang, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dibilang I am. Apa itu? Aduh, saya lupa. Present ya, present continuous ya. Bukan I was, dibilangnya I am. Yang artinya saat Tuhan berfirman pada Musa itu kan berarti pada Musa hidup sekian ratus tahun setelah Abraham ya. Tapi Tuhan bilang I am, yang artinya waktu itu Abraham, Ishak, dan Yakub di mata Tuhan posisinya hidup. Kalau posisi mereka mati, maka Tuhan bakal bilang I was the God of Abraham, I was the God of Isaac, I was the God of Jacob. Tapi Tuhan bilang I am, yang artinya di surga Abraham, Ishak, dan Yakub itu hidup ada di situ. Jadi skakmat lah kaum Saduki ini. Yesus menegaskan bahwa malaikat itu ada, dan Yesus juga menegaskan bahwa kebangkitan itu ada. Oke, ini jawaban yang jenius banget menurut saya, luar biasa. Nah, tapi ada sedikit yang menjadi perenungan saya di ayat 30 ini. Ini cuma aja sih. Bahwa di surga nanti, kita itu nggak akan kawin dan mengawinkan. Oke. Apakah artinya nggak akan ada pernikahan di surga? Saya nggak tahu gitu ya. Atau dengan pasti. Tapi kalau kita asumsikan bahwa nggak ada pernikahan di surga nanti, itu artinya ya, saya renungin, artinya this life, kehidupan yang sekarang, it's the only chance
where you can love your spouse. Inilah kesempatan satu-satunya kita bisa betul-betul mengasihi suami atau istri kita. Ya nggak sih? So that's why we need to love our spouse totally. We need to love them wholeheartedly. Saya pengen mengasihi istri saya semaksimal mungkin, mencintai istri saya sepenuh hati saya. Because I know that this is maybe my only chance. Jangan-jangan gak ada lagi kesempatannya. Karena di kehidupan yang nanti, meskipun saya tahu itu dulunya istri saya pas di bumi, tapi hubungannya udah gak kayak suami istri lagi, mungkin saya nggak tahu. Jangan-jangan ini our only chance. Jadi mari buat Anda yang sudah menikah hari ini Bapak Ibu, mari cintai pasanganmu semaksimalnya. Mari cintai pasanganmu sepenuh hatimu. Karena jangan-jangan hanya inilah kesempatanmu. Oke. Amin. Itu yang saya lagi renungkan sedikit dari ayat ini. Ya. Lanjut lagi. Ini perdebatan belum beres nih. Ayat 34. Jadi tadi kaum Saduki mundur, berikutnya maju lagi orang Farisi. Oh, ini kayak diberondong terus Yesus ya sama pertanyaan. Dan orang Farisi berikutnya ngasih pertanyaan. Tentunya ini menjadi salah satu ayat yang paling terkenal yang kita sebut sebagai the great commandment, perintah utama. Ayat 34 dibilang, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu adalah quote dari ada di layar ya, itu Ulangan 6 ayat 5. Oke, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Oke, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah quote dari Taurat juga, Imamat 19 ayat 18. Dibilang jangan kamu menuntut balas, jangan menuntut dendam, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi Yesus tahu banget soal hukum Taurat. Oke, dibilang pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentunya pertanyaan ini bermaksud menguji pengetahuan Yesus soal hukum Taurat. Mengingat di masa itu, dari 10 hukum Musa, ingat ya, the 10 commandments, itu udah berkembang melalui para rabi ini, berkembang menjadi 613 hukum Taurat. Jadi ini ajaran agama Yahudi ini ribet banget. Ada 613 hukum Taurat, ada yang berat, ada yang ringan, pokoknya macam-macam. Ribet banget. Jadi tanya tuh di tes, Yesus tahu semua nggak nih? Dan mana yang paling penting? Tapi Yesus sama jawabannya menegaskan untuk kita back to the original. Karena Yesus tahu bahwa semua hukum yang lain itu bikinan manusia. Ya, yang 600 sekian itu bikinan manusia. Hanya 10 perintah Allah aja yang betul-betul langsung dari Tuhan. Dan 10 perintah Allah itu kalau disimpulkan lagi menjadi 2 hal, yaitu love God, kasihilah Tuhanmu, dan love people, kasihilah sesamamu. Oke, karena kita lihat ya 10 perintah Allah, kalau kita ingat perintah 1-4, perintah 1-4 itu bicara soal loving God, betul ya? Dan perintah 5-10 itu bicara soal loving people. Jadi memang intinya adalah ini, love God and love people. Dan betul banget bahwa prinsip ini adalah intisari dari semua yang Tuhan ajarkan kita sampai hari ini. Seluruh kehidupan kekristenan kita hari ini, kalau mau disimpulkan, ya harus selalu about 2 hal ini. Love God and love people. Oke, saya nggak bakal ulas lebih jauh soal ini, karena saya percaya saudara udah dengar banyak banget khotbah soal mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi intinya inti dari semua yang kita percaya, seluruh Alkitab kita kalau diperes itu intisarinya apa? 2 hal ini. Love God and love people. Oke, itu nggak boleh sampai lupa. Kita lanjut aja ke perikop terakhir. Oke, keburu juga nih sip. Perikop terakhir ya. Jadi tadi setelah serangan dari Farisi, dari Herodian, dari Saduki, ahli Taurat itu bertubi-tubi, sebelum mereka menyerang lagi, Yesus tahu ini nggak bakal ada habisnya nih. Jadi cepat-cepat Yesus melancarkan serangan balik. Oke, counter attack dari Yesus nanya balik. Lihat di ayat 41, ketika orang Farisi sedang berkumpul, mereka lagi mikir tanya apa lagi ya, jebak apa lagi ya. Yesus bertanya duluan kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud.
Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Oke. Wow, ini pinter banget. Ini adalah sebuah quote dari kitab Mazmur 110 ayat 1. Di situ Daud bilang, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke, jadi seluruh bangsa Yahudi sepakat bahwa Mazmur 110 ini adalah Mazmur mesianik, yang artinya ini melambangkan soal kedatangan Mesias. Kata Tuhan jelas melambangkan Yahweh, Bapa di surga, sementara Tuanku di sini itu melambangkan Mesias, adalah anak Allah. Oke? Nah, tapi para ahli-ahli agama ini masalahnya mereka nggak nangkep konsep ini. Pengertian mereka bahwa Mesias itu ya manusia, keturunan Daud yang suatu hari bakal datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu mereka nungguin, tapi bukan Tuhan. Makanya mereka bingung ketika Yesus tanya, iya ya, gimana ini ayat ini kok bikin bingung? Kok Daud manggil Mesias Tuanku? Kan ini Mesiasnya keturunan Daud. Gimana sih ini? Jadi mana yang benar? Oke. Jadi ahli agama ini nggak nangkep konsepnya. Tapi kita hari ini tahu bahwa Yesus sang Mesias itu adalah Tuhan. Makanya meskipun secara manusia dia lahir dari keturunan Daud, tapi sesungguhnya ia sudah ada jauh sebelum Daud, bahkan sebelum dunia dijadikan. Hal ini ditegaskan oleh Yesus ketika ia memberikan wahyu kepada Yohanes. Lihat di Wahyu 22 ayat 16, Yesus bilang, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku, kata Yesus, adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi puji Tuhan hari ini kita udah ngerti konsep ini. Bahwa Yesus itu 100% Tuhan, tapi juga 100% manusia. He is not just a son of David, he is also a son of God. Yesus bukan sekedar anak Daud yang bertujuan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jauh lebih besar dari itu, Yesus adalah anak Allah yang bertujuan membebaskan seluruh umat manusia dari penjajahan dosa. Oke, sekali lagi ya. Yesus bukan sekedar anak Daud yang bertujuan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, tapi Yesus juga adalah anak Allah yang bertujuan membebaskan seluruh umat manusia dari penjajahan dosa. Hari ini kita bisa bebas dari dosa, nggak dijajah, karena Mesias sudah melepaskan kita. Because Jesus is the Son of God. Wah, tadi kita lihat di ayat 46, di akhir pasal tadi dibilang apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. So kita lihat, this was the last debate. Ini debat yang terakhir. Sejak hari ini, para ahli-ahli agama tahu bahwa mereka nggak akan mungkin menang kalau debat dan berusaha menjebak Yesus pakai firman, nggak mungkin bisa. Yesus lebih jago. Jadi mereka beralih ke cara lain, yaitu mereka memfitnah Yesus di hadapan rakyat dan juga di hadapan otoritas Romawi. Itu yang nanti kita bakal lihat di pasal-pasal berikutnya, sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib. Oke, jadi debat yang terakhir. Wah, seru ya, seru. That's it, itu dia Matius 22. Saya harap sudah baca sesuatu hari ini, bahwa di next rangkumannya, saya pribadi dapat banyak banget waktu saya baca soal ini, saya pelajari soal pasal ini. Kita belajar apa aja? Pertama tadi, receive the invitation, receive the righteousness. Oke, terima undangannya, terima kebenarannya. Salvation is by grace through faith only. Undangan buat masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya melalui kasih karunia Tuhan, dan kita perlu terima kasih karunia itu, undangannya itu, dan kita juga terima jubah kebenaran, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Oke, hal pertama kita belajar. Hal kedua tadi kita juga belajar river God, respect the government. Oke, ingat bahwa kita punya kewarganegaraan ganda. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan sebagai warga negara surga, tapi kita juga punya tanggung jawab kepada pemerintah sebagai warga negara Indonesia atau warga negara manapun tempat Anda tinggal hari ini. River God, respect the government. Dan terakhir yang ketiga dari kita belajar, know the word, know the power. Mari jangan kayak Saduki, mari nggak sekedar punya status orang Kristen, mari nggak sekedar lahir baru supaya masuk surga doang, no. Mari terus belajar untuk semakin mengerti firman Tuhan dan penerapannya dalam hidup ini. Dan mari mengalami kehidupan yang penuh dengan kuasa.
di keluarga kita, di hubungan kita, di bisnis kita, kerjaan kita, kuliah kita, kesehatan kita. Mari mengalami kuasa Tuhan. Know the word and know the power. Amin. That's it. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pelajaran hari ini. Makasih buat semua revelation yang Tuhan kasih, semua pewahyuan yang kami kasih. Kami mau sekali lagi menerima undangan dari Tuhan, biar kami nggak jadi terlalu sibuk dengan kehidupan kami sehingga kami melupakan undangan Tuhan. Tapi kami selalu ingat bahwa undangannya adalah sebuah kasih karunia. It's a grace for us kalau kami boleh masuk ke dalam pestanya Tuhan, pesta yang luar biasa. Dan kami mau datang dengan mengenakan jubah kebenaran, yaitu keselamatan yang sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Bukan dengan usaha kami, bukan dengan kerja keras kami, bukan dengan perbuatan baik kami, tapi karena Tuhan yang kasih keselamatan itu buat kami. Kalau kami hari berbuat baik, bukan buat mengejar keselamatan, tapi itu adalah buah dari keselamatan yang udah Tuhan kasih buat kami. Kami mau refer God, kami mau menghormati Tuhan, kami mau menghormati pemerintah, otoritas yang Tuhan kasih di atas kami. Kami mau terus, kami tahu bertanggung jawab ke Tuhan, kami juga punya tanggung jawab ke otoritas yang Tuhan taruh di atas kami. Dan terakhir, kami mau know the word and know the power. Kami nggak jadi orang Kristen biasa-biasa aja, orang-orang yang cuma sekedar selamat doang. No, kami ingin mengerti firman lebih dalam lagi, mempelajari terus firman Tuhan. Kami mau jadi orang-orang hidupnya penuh dengan kuasa. Kemanapun kami pergi setiap hari, kami mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan orang-orang di luar sana juga bisa melihat Tuhan yang besar bekerja melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Aku memberkati semua Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman kelas hari ini, biar mereka mengalami kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Thank you Lord, dalam Tuhan Yesus, dan semua yang mau hidup penuh dengan kuasa Tuhan, sama-sama berkata, amin. Amin. Thank you Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kalau saudara punya pertanyaan, punya feedback, atau saudara melewatkan kelas-kelas sebelumnya, saudara bisa masuk ke Instagram saya Aryan Dave, bisa ada link di bio-nya, saudara tinggal klik, dan saudara bakal diarahkan ke YouTube-nya ICC Church. Oke, di mana itu ada semua rekaman kelas-kelas sebelumnya. Oke, that's it for today. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Tuhan berkati dan selamat menikmati kehidupan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. God bless.